Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita ta'zimi, serta sama-sama kita taati ilmu dan fatwa-fatwanya para asatidz dari Paguyuban Wonosobo. Banyak sekali ada Gus Hakim, Gus Lutfi, dan juga para asatidz yang lain, kayak Ahmad Mustafa, Al-Habib Ali Al-Qutsiban, dan juga para yai, para habaib yang tidak disebutkan satu asmanya satu persatu, abah warna semuanya. Mudah-mudahan beliau-beliau terlimpah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat afiat, penuh barokah, amin ya rabbal alamin. Para sepuh tokoh dan juga alhamdulillah pengurusi Paguyuban Wonosobo hadir senantiasa istiqomah menemani majelis Muhibbin Nabi bersama para pengurus-pengurus yang lain. Alhamdulillah hadir Gus Muttaqin, Bapak Dito, Pak Slamet, dan juga yang lainnya, Mas Gio, semuanya yang hadir pada malam hari ini. Sesepuh dan pengurus Pawon, Gus Miftah, Om Miftah, macam mau ini masih banyak kosong. Okay. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umur dalam sehat afiat, penuh barokah, amin ya rabbal alamin. Pengurus jamaah Jamrut Leader ada mewakili Mas Edo, Syekh Armania, dan mewakili Mas Dimas, Muhibbin Nabi, komplit semuanya. Alhamdulillah pengurus-pengurus, mereka Dewan Rekod semuanya yang menjadikan asbab kita berkumpulnya pada malam hari ini adalah perkumpulan yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita, perkumpulan yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pulang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam perkumpulan ini kecuali oleh Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan rahmat keberkahan kepada orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu ini, amin ya rabbal alamin. Yang kesemuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, penuh barokah, dimudahkan segala urusannya fi dini wa dunya wal akhirah, kabul doa dan hajat-hajatnya, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak putra putri menjadi putra putri yang soleh-solehah, amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah daripada majelis Muhibbin Nabi, alhamdulillah hadir juga Dewan Guru Yayasan Nurul Falah membawa santrinya Ustadz Abdul Aziz dari Banjarnegara. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, selalu mensupport kami di majelis-majelis Muhibbin Nabi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, penuh barokah, amin ya rabbal alamin. Semuanya yang ikut kajian pada malam hari ini, baik datang ke majelis Muhibbin Nabi maupun via streaming, mudah-mudahan istiqomah kita kaji daripada ilmu-ilmunya para ulama, kita kaji daripada hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki daripada amal ibadah kami. Dalam kitab Az-Zubat dikatakan orang-orang yang mengamalkan daripada ibadah tanpa disertai daripada perbaikan ilmu, maka mardudatun la tuqbal, maka percuma, sia-sia ibadahnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilm, karena tidak disertai dengan ilmu. Maka yang diharapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan daripada syariatnya ini adalah supaya kita kenal tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit apa yang kita amalkan, akan tetapi kita tahu, faham benar dasar hukumnya atau ilmunya, maka itu akan lebih baik daripada banyak ibadah tapi tanpa ilmu. Mudah-mudahan dengan motivasi ini kita akan terus lanjut istiqomah menggali ilmu dari siapa saja, daripada Ustadz Kiai siapa aja, yang jelas Ustadz Kiai yang bersanadkan sampai kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada hadis
Al-babu tsani asyara, pada bab yang ke-12 fi fadilatil amaim, fadilah keuntungan atau keutamaan sorban. Ini sorban ya, sorban begini nih, panjangnya macam-macam, ada yang 2,5 meter, ada yang 5 meter, ada yang 7 meter gitu. Kalau sorban kalau kayak begini nih disebutnya ridah gitu ya. Fi fadilatil amaim, fadilah sorban atau imamah, keutamaan orang yang pakai sorban, keutamaan orang-orang yang pakai imamah. Nanti dijelaskan, ini yang kita akan bahas tentang sorban ini ditaruh di kepala, disebutnya imamah. Kalau sorban ditaruh di kepala namanya imamah. Kalau sorban ditaruh di ini apaan? Pundak namanya rida. Ya, rida gitu ya. Jadi bisa jadi rida bisa buat sorban, sorban bisa buat rida. Ada juga yang sendiri-sendiri, dia punya rida juga, dia juga punya imamah. Baik, apa keutamaan daripada sorban ini sehingga sering kita lihat orang-orang yang di sekeliling kita, bukan hanya daripada golongan ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dari golongan keturunan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para habaib, atau bukan juga golongan daripada keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, atau bukan juga dia seorang ulama, akan tetapi suka kita lihat orang pakai sorban. Apakah dia pakai sorban ngerti ilmunya atau tidak, atau ikut-ikutan saja gitu ya. Nah, kalau hari ini besok kita mau pakai sorban, insya Allah hari ini kita tahu ilmunya ya, karena beda gitu. Orang yang ngamalin sesuatu ini sunnahnya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan gini nih tren gitu kan, karena kita kan suka ikut-ikutan gitu, suka ikut tren gitu kan. Waduh, pakai sorban ganteng nih kan, ganteng, keren nih, gagah kayak Habib gitu. Nanti lama-lama ini minta panggilnya Habib gitu kan. Kalau ini ada Mas Habib ya Mas. Mas Habib untung nggak pakai sorban. Nanti namanya Mas Habib. Insya Allah gitu ya. Jadi ada apa dengan sorban ya? Baik. Terus banyak juga nih hujatan orang-orang yang nggak suka sorban gitu, ngehujat gitu. Kita sering lihat ya, itu yang mohon maaf, kalau seandainya mereka menghujat kita ya kita hujat nggak apa-apa. Ya itu loh yang brewoknya seabrek-abrek pakai ininya cingkrang gitu kan. Sebenarnya itu nggak masalah gitu, mau brewok mau cingkrang, tapi yang suka ngehujat gitu, ngehujat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, itu katanya orang pakai sorban itu kayak orang Buddha, udang-udang gitu, kayak orang Hindu gitu. Yang India itu apa sih? Buddha, Hindu. Hah? Yang India itu apa? Hindu ya. Katanya itu punya orang Hindu gitu. Coba deh lihat deh, kayak bangsa Jawas, Firanda, terus apa lagi tuh? Yang rewanya itu yang Muhabi, ya, masih ya, tahu aja Ruji. Itu bilang katanya gini, apaan tuh? Pakaiannya orang Hindu dipakai buat sholat katanya. Terus serbet juga tuh katanya, dikalungin di pundak tuh, kejam sekali gitu kan, masya Allah. Padahal ulama-ulama terdahulu ya, sampai ulama-ulama kita ya Hasyim Asy'ari, ya kan, ya Khalil Bangkalan, ya Abdul Ghani, ya guru sekumpul itu pakai sorban, sampai Habib Umar ganteng-ganteng gitu. Kalau ngikutin tren juga nggak apa-apa, tapi kalau paling enak ngikutin tren tapi ngerti ilmu itu paling cakep, ya. Jadi intinya gini, kalau kita belum bisa pakai sorban, setidaknya kita sudah tahu, ya, ternyata sorban itu mengandung banyak keutamaan, gitu. Bukan hanya serta-merta
tren saja atau fashion saja, atau justru malah mau ngata-ngatain orang yang pakai sorban gitu, pakai tampah lah, pakai udeng-udeng kayak gitu kan. Ada juga gini nih, teman kita, saudara-saudara kita yang suka huruj tuh, ya kan? Itu kan bukan, kebanyakan mereka kan ada yang asatir, ya kan? Ada yang kiai, ada juga yang bukan, ada yang bukan ya, ada yang bukan ya, ada yang orang biasa ya, tapi pakai sorban ya. Itu juga keren tuh, masya Allah ya. Nah mungkin mereka sudah paham, bahkan setiap hari itu pakai sorban, keren banget. Ya, saya ngeliatnya juga adem, senang gitu. Kalau saya mau pakai masih malu, gitu ya. Ya udah, kalau mau pakai masih malu, satu pakai masih malu, yang kedua pakai pantas apa enggak gitu kan. Jangan lantas masih malu terus belum pantas, sama yang sudah pantas, sama yang sudah bisa pakai sorban secara rapi, kita malah ngelek-elek gitu ya. Malah ngelek-elek. Ngelek-elek itu apa tuh? Jelek-jelekin gitu. Lu pakaian orang Hindu, orang pakai Hindu gitu ya. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu tijanul arabi. Imamah itu memang pakaian kebesaran orang-orang Arab. Gitu. Jadi orang-orang Arab tuh, orang-orang Arab itu sebenarnya suku yang keren-keren ya. Suku yang paling bagus kan, paling ini itu kan suku Quraisy tuh, ya. Dan al-amaim ini adalah perhiasan atau mahkotanya orang-orang Arab. Al-amaimu tijanul arabi. Fa idza wada'ul amaim, maka apabila mereka meletakkan amaim, naruh imamah di kepalanya, wada'u izzahum, berarti dia meletakkan kewibawaannya, berarti dia meletakkan kemuliaannya. Sebaliknya gitu. Jadi tanda orang Arab itu di dalam kebesarannya dia punya mahkota. Mahkotanya orang Arab itu adalah amaim, yaitu imamah yang atau sorban yang dililitkan di kepala, namanya imamah. Ketika mereka meletakkan, menjadikan sorban itu menjadi imamah, wada'u izzahum, maka sungguh ia telah meletakkan kewibawaannya, meletakkan kemuliaannya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ini yang ngomong nih Kanjeng Nabi nih, yang bersabda Kanjeng Nabi nih, yang nyuruh nih, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Ini nyuruhnya kepada semuanya, kepada umat seluruh dunia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Apa? Ta'ammamu, bersurbanlah atau pakailah imamah oleh kalian. Ya. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh pada pakai imamah. Karena apa? Fa innal malaikata ta'ammamat. Karena sungguhnya para malaikat ini, kata Kanjeng Nabi, pakai imamah, gitu. Atau para malaikat senang melihat orang pakai imamah. Ya. Ada yang pernah melihat malaikat itu pakai imamah. Ada yang pernah melihat enggak? Pakai imamah. Ada ciri daripada malaikat itu pakai imamah. Ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Sesungguhnya malaikat itu senang melihat orang-orang yang pakai imamah, karena malaikat itu pakai imamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda di dalam hadis selanjutnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya yusalluna, mereka ngasih rahmat, ala ashabil amaim, kepada orang-orang yang demen atau orang-orang yang pakai imamah yaumal jum'ah, yaitu pada hari
Jumat. Gini, ya. Jadi kalau kita pengen pakai imamah, kemudian kita belum pede gitu ya, ya udah pakai hari Jumat aja gitu. Pas hari Jumat mau Jumatan pakai itu imamah, pakai imamah gitu, undang-undang gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita pakai imamah di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya ini merahmati. Yusalluna ala ashabil amaim. Maka malaikat ini mohon ampunan kepada Allah dan memohon rahmat terus kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang pada hari Jumat pakai imamah. Ya. Kalau kita belum pernah pakai imamah seumur hidup, ya udah coba deh. Besok hari Jumat kita punya selendang di rumah, kita punya apa nih, serban, bawa deh ya lu Mas Gio, waduh sekarang pakai imamah nih, kasih tunjuk ini nih, kamu mau nggak? Gitu. Iya keren lah tuh, Masya Allah ya gitu. Ketimbang nggak dapat rahmat ya, maksudnya kalau kita pelotosan begini kan sampai mana, sampai masjid tuh biasa gitu kan, tapi kalau pakai imamah ternyata Allah merahmati gitu ya, Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faraqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu alal qalanis. Perbedaan di antara kita dan di antara orang-orang musyrik itu yaitu pada pakaian imamah di atas peci. Jadi zaman dulu itu tandanya itu diketahui. Ya, mungkin sekarang juga masih berlaku. Apa? Imamah itu ada syaratnya. Pakai peci dulu, nih pakai peci begini baru dikasih imamah. Ya. Kalau orang musyrik itu nggak pakai peci, langsung aja dililitin gitu, tanpa ada peci. Ya. Farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu al-qalanis. Jadi perbedaan di antara kita dengan orang-orang musyrik itu kalau pakai imamah itu, kalau kita itu di atas peci, di dalamnya tuh ada pecinya. Coba lihat tuh, para habaib semuanya ada pakai peci, peci dulu baru imamah. Iya. Yeah. Tapi jangan lantas ketika nanti besok kita lihat ada teman kita, saudara kita pakai imamah nggak pakai peci, kira musyrik lo gitu ya. Jangan lu, aduh ya Allah ya, enggak, jangan gitu. Mungkin memang belum paham, belum tahu. Kalau begitu nanti itu dong Al Habib Muhammad Al Habsyi ya, yang artis itu kan pakainya langsung itu ya, kayak orang Arab. Itu nanti kita katain musyrik, gawat. Bukan, cuman ini tanda kalau kita pengen punya tanda ya di antara orang-orang musyrik dahulu tuh, kalau mau pakai imamah ya pakai peci dulu. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam sholatil malaikatu 'alal muta'ammimina yaumal jum'ah. Ini ada lagi nih. Ini besok nih pakai imamah nih, yang belum ada boleh tuh pinjam punya Ustaz Abu, ada berapa? 1 2. Nih satu nonton satu. Ini satu. Di dalam ada. Ya. Nanti Mas Adam besok pinjam punya saya enggak apa-apa. Dengerin makannya nih. Besok kan malam Jumat tuh. Besok kan Jumat tuh. Mana nih? Nih, sholatil malaikatu al muta'ammimina yaumal jum'ah. Malaikat itu senang banget kalau ada orang di hari Jumat itu pakai imamah, sehingga ketika malaikat itu melihat orang pakai imamah itu ini mohon ampun terus mohon minta rahmat terus oleh para malaikat kepada Allah untuk orang itu. Ya Allah, itu si fulan bin fulan itu pakai imamah, cuma ya Allah ampuni dia, rahmati dia terus begitu. Karena saking senengnya malaikat sama orang yang pakai imamah fi yaumil jum'ah. Ya, sholatil malaikatu 'alal muta'ammimin yaumal jum'ah. Saking senengnya tuh ya pakai sorban imamah di hari Jumat, para malaikat minta terus sama Allah ampunan untuk orang itu dan rahmat untuk orang itu. Ya, insyaallah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini keren banget nih, keren. Ini kalau misalnya nih nanti Om Miftah nih sampai rumah salat subuh kan belum berani pakai imamah bawa keluar kan, di rumah aja nih Om. Apa? Rakaatani bi imamatin, 2 solat dengan memakai imamah, khairum min sab'ina rakaatan bila imamah, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa imamah. Keren. Saya ini mau coba nih boleh. Kalau keluar kan nggak berani. Sampai keluar semua keluar, kata Gustakin, aduh, Habib mana ini? Makanya di dalam aja deh. Nanti kalau saya mau sholat tahajud, saya pakai imamah. Nggak ada yang kelihatan. Paling yang lihat biasanya ada melihat saya sholat tahajud gitu kan. Wah, lagi mempraktekin hadis Nabi. Lubabul hadis. Bab keberapa ini? 12. Ya, praktekin dah. Biar kata seumur sehidup gak apa-apa gitu. Pakainya gimana? Nanti dipakai. Ya. Imamah itu gak sembarangan. Ada mulsal-salatnya gitu. Ada sanatnya. Ada sanat. Pakai imamah gak sembarangan pakai imamah. Tapi nggak apa-apa kalau kita belum punya sanad, nanti kita bareng-bareng minta sanadnya dari siapa ya? Kalau sanadnya Habib Umar tuh, masya Allah tuh tebel banget nih. Sanadnya dari Habib Zinin tebel banget ya. Habib Munzir, no. Yang tipis siapa? Yang tipisnya kita cari yang tipis gitu. Oh, Syekh Hasyim Asy'ari tipis tuh lumayan, ya, gitu. Jadi pakai imamah itu bukan sekedar kita pakai aja, ternyata memang ada sanatnya yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak asal pakai cuma ini langsung. Ya. Harusnya kemarin waktu ada Syekh Ibrahim tuh minta dipakai tuh, ya, tapi buru-buru. Jadi 2 rakaat sholat dengan imamah lebih baik daripada 2 rakaat sholat dengan imamah lebih baik daripada 70 rakaat sholat tanpa imamah. Keren banget ya. Timbang mutung-mutung gitu dong. Ya, kalau mau bersanad ya minta nanti sama orang yang sudah punya sanad. Enak ya. Ahlu sunnah wal jamaah itu semuanya ada pertanggung jawabannya ya. Kamu itu modelnya apaan tuh? Apa namanya? Imamahnya model siapa? Model Habib Umar. Habib Umar dong gitu. Atau model guru sekumpul. Kamu dapat sanad dari sana? Enggak, iya gitu. Ikut-ikutan ya nggak apa-apa, ikut-ikutan. Tasyabuh kepada orang-orang alim itu nanti kita akan disertai bersama beliau, gitu kan? Kayak kemarin si Uzairon, anak saya tuh minta dikasih pakaian imamah. Katanya Habib Umar jadi saya, katanya. Kembali, harusnya saya jadi Habib Umar. Kata dia, Habib Umar jadi saya. Pakai udung-udung, minta dipakai kayak imamah, kayak Habib Umar, insya Allah ya. Iya, kalau pengen ini apa namanya dari ini Buya Ahmad Muhammad Syafi'i, sepertinya kayaknya beliau dapat sana, nanti dimintain, ya. Kemudian selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa inna syaitan la ta'ammamu. Ya. Udah, kalau kamu sudah siap pakai imamah, karena sesungguhnya syaitan itu tidak pakai imamah. Makanya orang yang benci sama imamah ikhwanas syaitan. Temannya setan bisa jadi. Kenapa? Kenapa coba? Karena setan nggak pakai imamah. Berarti itu yang di YouTube tuh yang ngata-ngatain yang namanya imamah gitu pakainya orang Hindu gitu. Siapa tuh? Setan. Karena setan nggak senang pakai imamah. Ada lihat orang pakai imamah itu kepanasan, pakai dikata-katain lagi kan, setan namanya. Ya, kalau kita nggak senang orang pakai imamah, itu nggak pas banget kamu pakai imamah, udah biarin aja sih gitu kan. Kita belum mampu. Kita ini masih
malu gitu. Tapi sudah tahu ilmunya bahwasanya imamah itu ternyata penting. Ada banyak keutamaan. Ya. Kemudian Maqala sallallahu alaihi wasallam al-amaimu simal malaikati fa'arsiluha khalfa duhurikum. Nih. Kalaupun kita belum punya sanad, ada caranya. Ada sedikit caranya. Apa? Pakailah kamu imamah al-amaim. Sesungguhnya imamah itu adalah ciri-cirinya daripada malaikat. Maka fa'arsiluha khalfa duhurikum. Maka cara pakai imamah itu gini. Ini ujung ditaruh ada dikeleperin di belakang. Fi duhurikum khalfa duhurikum, pada punggung belakang. Gimana ya? Kan ada orang pakai imamah ini nih. Ada orang pakai imamah kalau orang-orang bangsa yang kemarin tuh Libanon, saya dulu jalan-jalan itu biasanya dia nggak pakai ujung, nggak pakai apa namanya, kalau Habib Umar nih kayak tuh, bahkan begini ada ujungnya di belakang. Nah apa? Kawiran gitu loh. Ya. Oh kawiran gitu, terus nggak tahu. Karena apa namanya? Nah ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW ini. Pakai imamah caranya begini. Kalau kita belum punya sanad, kalau punya sanad terserah nanti ada yang pakai begini atau tidak. Tapi di antara kita pakai imamah ya ada dia dikasih fa'arsiluha khalfa duhurikum, yaitu lepaskan dari ujung yang belakang tuh dikasih kayak klewer gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasabamu fa innal malaikata qad tasabamat. Kamu tandai diri kamu dengan imamah, karena sesungguhnya malaikat itu mentandai dirinya dengan imamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nuhiya 'anil iktiati wa umira bitalahi. Terus jangan pakai imamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara melilitkan di bawah janggut. Tapi kalau diputar di bawah janggut nggak apa-apa. Jangan gini, pakai imamah gini, nggak boleh. Ini imamah nih, kan kita punya gini nih. Nah, kita begini nggak boleh. Ini nggak boleh. Tapi kalau seandainya misalnya panjang, ya panjang, kan imamah itu ada yang 5 meter, ada yang 7 meter, gitu. Ya, itu boleh begini, udah begitu ya kan masih ada sisa. Ya, ini boleh didirikan begini nih. Nah, boleh begini. Caranya begini boleh. Nah, ini yang pura-pura ini imamah lah bisa. Nah, tapi kalau tadi caranya di mana? Di atas, di bawah janggut itu, lingkaran janggut ini nggak boleh. Ini yang begini yang nggak boleh. Tapi kalau habis dililit ya dibentuk imamah, kemudian masih ada sisa ya, ini. Kamu suka lihat ini nggak? Suka lihat Habib Rizik. Habib Rizik itu imamahnya panjang. Ya. Itu kalau apalagi kalau beliau pakai imamah yang lucu. Itu dulu kalau pas lagi ditembak citer gitu kan. Kamu tahu nggak? Ada yang ikut tembak-tembakan nggak waktu itu? 212. Biarin kan pro kontra, tapi memang masya Allah ya, ketika beliau siap untuk ditembak tembakannya yang menyusur ke badan beliau mentah. Itu beliau pakai imamah yang warna itu. Sudah ketakutan sebenarnya ketika itu para jamaahnya, kalau Habib Rizik sudah pakai hijau pasti bakalan menjadi huru hara. Ternyata tidak, karena sudah siap. Bahasanya begitu sih katanya gitu kan. Nah, panjang daripada imamah beliau yang itu
kurang lebih 7 meter sehingga dililitkan ini. Kayak kalau kita suka ngeliat tuh di TV-TV punya Sayyidina Umar Ibn Khattab, ya itu imamahnya sampai dililitkan, tapi dililitkan di leher di sini, bukan kayak tadi ya. Baik, itu tentang imamah. Ternyata imamah itu banyak keutamaannya. Sekali lagi, kalau buat kita yang sudah siap untuk pakai imamah, silakan setiap hari pakai. Kalau belum siap, ya di rumah nggak apa-apa. Jumat lah, malam hari Jumat, nggak apa-apa. Ntar kamu sama khotibnya saingan gitu. Siapa nih? Tiba-tiba kamu datang di shop paling depan. Udah itu pakai janggut gitu kan, pakai ini. Wah ini khotibnya yang mana gitu kan, bingung. Yang satu pakai peci hitam gitu. Adapun kita orang Indonesia pakai peci hitam, pakai belangkon, pakai peci putih. Ya umumnya kita punya ciri khas tradisi masing-masing. Kalau menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-amaim ini tijadul Arab, adalah mahkotanya orang Arab gitu. Keistimewaan daripada bangsa Arab itu, setiap perkara yang di situ dilanjutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa-apa menjadi sunnah. Itu keistimewaannya, ya, keistimewaannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita, cintailah Arab, sebab Arab itu punya kelebihan. Yang pertama, Al-Quran, yang pertama saya diturunkan atau diciptakan dari Arab. Saya diturunkan dan diciptakan di negeri Arab, dilahirkan juga di negeri Arab. Yang kedua, Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab, nggak ada Al-Quran bahasa Jawa, bahasa Arab. Yang ketiga, penduduk surga itu nanti pakai bahasa Arab. Ya, kalaupun sekarang kita nggak pernah kursus bahasa Arab, nanti kalau kita di surga udah pokoknya bisa aja bahasa Arab gitu ya. Cintailah Arab karena 3 perkara tadi kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kejebak dengan kata-kata begini ya. Itu kan tradisi bangsa Arab. Itu kan ini Indonesia kan batik apa? Ya udah nih yang ngomong begitu ya nggak apa-apa. Ada benernya nggak? Ya bener nggak apa-apa. Tradisi kita kan masing-masing. Tapi yang tidak boleh itu ada ngejelek-jelekin gitu loh. Saya hanya gini aja. Monggo kiai, ustaz, santri yang senangnya pakai sarung, senangnya pakai batik, pakai peci hitam, terus dengan pakaiannya dia gitu. Ketika ada orang kita yang ikut-ikutan juga pakai sorban, pakai gamis, kemudian pakai jubah, pakai ini, ya juga jangan dikata-katain. Karena mereka mungkin sudah paham dengan kemuliaan memakai itu ya. Dan juga kalau kita sudah bisa pakai, sudah senang pakai sorban, sudah senang pakai imamah, ngelihat teman kita sholat pakai batik, jangan dikata-katain, itu sholat pakai batik gitu, itu sholat pakai, aduh itu masya Allah ya. Jangan, ya udah suka-suka, mana yang enak. Toh itu adalah furu'iyah, sunahan ya itu. Jangan pulang aja sana lu ke Arab. Jangan ya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Tetap ya. Sukanya pakai peci hitam ya pakai peci hitam ya enggak apa-apa. Gitu. Tapi tahu enggak kalau kita di Mekah di Madinah itu, kalau kita pakai peci hitam nih paling disayang sama orang-orang sana, sama askar, sama penjaga Masjid Madinah, diutamakan gitu. Sudah ditandain Indonesia ya, Indonesia gitu, senang gitu ya. Berarti ada keutamaan juga ya, ada keistimewaan ya. Iya, makanya nggak apa-apa ketika pulang dari Arab sana ke sini pakai serban. Tapi kalau dari sini kita ke sana pakai peci hitam, tanda. Ya saya dulu gitu. Saya sampai gitu. Orang Afrika juga senang.
Karena apa, kenapa aku senang? Dikenal di sana itu orang Indonesia itu ramah gitu. Jadi kalau orang sana ngelihat kita pakai peci hitam, udah seneng banget. Mereka ikut ramah gitu. Mereka ikut ramah gitu ya. Insya Allah. Masalah pakaian insya Allah. Kalau pakaian pun seandainya kita berpakaian mirip-mirip para habaib dan lain sebagainya, diniatkan bahwasanya kita pakai pakaian tersebut dengan cara mengikuti sunnah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang belum mampu, ya wes pakai seenaknya kita lah, udah pokoknya gitu aja. Pokoknya seenaknya kita. Yang penting nutup aurat kita enak kan? Itu. Mau dipaksa-paksakan juga suruh pakai imamah, pakai ini, kita nggak pede ya kan? Gitu ya. Insya Allah. Ya sedikit kita sama-sama kalau belajar, kalau kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian kita tahu bahwasanya perkara itu pasti ada ilmunya. Dalam menyikapi segala sesuatu pasti kita slow. Menyikapi segala sesuatu kita enjoy aja, bijaksana gitu kan. Nggak justru malah mentang-mentang, aduh pakai ini, nggak boleh. Ya baik, alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit daripada apa yang sama kita baca, mudah-mudahan pun kita bisa mengamalkan ya, karena sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kan sudah diceritakan kan, orang yang senantiasa terpaut sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan menunggu, akan merinduinya, ya, akan terus ingin bertemu dengannya. Itu bagi orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama baca daripada doa penutup majelis ini. Ya Rabbana